Dia sudah menyerahkan hati dan jiwanya. Si cewek malah beneran ngambil jantung, paru-paru, dan bahkan masa depannya juga disikat. Pas Wong Ming sadar, dia sudah terbaring di meja operasi yang dingin di sebuah ruangan mencurigakan. Rasa hampa yang aneh menyelimuti dirinya, baik secara fisik maupun emosi. Awalnya dia kira itu cuma karena kelelahan, sampai dia melihat pisau bedah berdarah tergeletak tepat di sebelahnya. Saat itulah kenyataan menamparnya keras-keras. Waduh, gila sih, mereka beneran membedah dia. Yap, fix banget orang ini baru saja diculik. Dia buru-buru mau ngambil ponselnya, siap nelpon polisi dan menuntut harga dirinya kembali. Tapi begitu dia mencoba bergerak, kakinya lemas total. Dan bruk, dia langsung ambruk mencium lantai. Hal terakhir yang dia ingat sebelum pingsan adalah fakta bahwa bukan cuma ginjalnya yang hilang. Mereka beneran menguras isi perutnya sampai bersih. Wong Ming beneran gak habis pikir. Kok bisa dia masih hidup setelah isi perutnya dikuras kayak ikan di pasar? Akhirnya dia berhasil memegang ponsel. Tapi ternyata cuma bisa menjalankan satu aplikasi, sebuah game bernama World of Desire. Dengan kepala pusing dan linglung, dia samar-samar melihat buyutnya lagi melambaikan tangan dari alam baka. Karena sudah nggak ada ruginya, dia nekat menekan aplikasi itu. Situasi kepepet butuh tindakan nekat. Dan bam! Kayak unduhan terkutuk, aplikasinya beneran jalan. Detik berikutnya, dia sudah nggak ada lagi di ruangan kumuh itu. Tapi di dalam game itu sendiri, dia menunduk. Kabar baiknya, dia masih hidup. Kabar buruknya, dia nggak punya apa-apa. Bahkan celana dalam pun nggak ada. Tepat saat itu, sebuah bus kota berhenti dengan suara rem mendecit. Pintu terbuka, dan keluarlah seorang wanita dengan stoking hitam transparan. Lekuk tubuhnya begitu mematikan, sampai-sampai harusnya dikasih label peringatan bahaya. Tapi begitu Wong Ming melihat wajahnya, dia nyaris teriak. Aura menggoda itu lenyap seketika, digantikan oleh bahan bakar mimpi buruk murni. Wong Ming menghela napas dan bergumam. Oke, kayaknya dia cuma wanita stoking biasa sekarang. Wanita itu menatapnya tajam. Matanya setajam silet yang siap menguliti kulit. Tapi Wong Ming gak gentar. Sedikit pun enggak. Maksud gue, ayolah. Organnya saja sudah hilang semua. Apalagi yang bisa diambil dari dia? Dia balas menatap dan bilang, emangnya lu bisa membunuh orang yang sudah mati? Anehnya, pikiran itu malah bikin rongga dadanya yang kosong terasa lebih lega. Kemudian wanita itu mengangkat tangan dan memberi isyarat dingin, naik. Wong Ming ragu sejenak, lalu mikir, ya udahlah, sekalian saja lihat mau dibawa kemana pertunjukan orang aneh ini. Tapi dasar Wong Ming, dia malah jadi iseng dan bilang, enggak, bilang dulu, Tuan silahkan naik bus. Wanita itu cuma kedip-kedip, bingung total, kayak mikir, omong kosong macam apa ini? Wong Ming malah makin jadi, bahkan pakai pose dramatis segala. Dia tinggal 1 detik lagi buat pamer tubuhnya yang sudah nggak ada organnya itu. Bahkan lampu jalan di dekat situ sampai kedip-kedip, seolah-olah merinding karena ikut malu melihat kelakuannya. Tiba-tiba retakan mulai merambat di wajah wanita itu. Darah merambas keluar kayak film horor yang di zoom in. Lalu dia mengeluarkan jeritan parau, naik ke bus. Tapi Wong Ming cuma menyeringai, manisku, aku ini sudah mati di dalam. Lu pikir itu bikin gue takut? Lalu plak, dia beneran menampar wajah wanita itu. Tamparan itu bikin si wanita berputar kayak balerina yang lagi kena mental breakdown. Wong Ming mengibaskan rambutnya dan memproklamirkan. Sekarang coba lagi, bilang, Tuan silakan naik bus. Wanita itu gemetar, rahangnya terkatup rapat sampai suara kertakannya terdengar. Tapi dia menelan harga dirinya dan mendesis lewat sela giginya. Tuan, silahkan naik bus. Puas dengan itu, Wong Ming mengangguk sombong dan melenggang masuk ke bus kayak dia yang punya dunia. Begitu dia melangkah masuk ke bus, kain rombengnya secara ajaib berubah jadi setelan jas rapi kayak model majalah. Dan bersamaan dengan itu, roda takdir mulai berputar pelan. Bus itu sudah penuh sesak, tapi setiap penumpang terlihat seperti sedang kena hipnotis. Tatapan kosong, mata hampa. Wong Ming dengan santainya duduk di sebelah wanita cantik. Bahkan di situasi begini dia nggak tahan buat ngegombal. Hai cantik, jiwamu lagi jalan-jalan ya? Mau abang bantu balikin nggak? Sebelum si cewek sempet jawab, si wanita berstoking melangkah masuk. Dengan suara datar kayak robot, dia mengumumkan, selamat datang di World of Desire. Dengarkan baik-baik bisikan ilahi. Para dewa telah bersabda, ujian kalian dimulai sekarang. Wang Ming memutar bola matanya dan bergumam pelan. Oke, santai, dia cuma peramal gaya-gayaan yang pakai jaring ikan. Sementara itu, di dunia nyata, di dalam pabrik terbengkalai, seorang pria berjasla penuh noda darah keluar membawa koper logam yang kelihatan berat. Menunggu di luar adalah mobil sport merah mulus dan seorang wanita cantik yang mempesona. Semua sudah dipanen, kata pria itu, sambil meletakkan kotaknya. Semuanya utuh, kamu bisa andalkan aku.
Wanita itu menjelat bibirnya dan menyeringai. Kerjamu bagus. Si dokter tersenyum canggung. Jadi, soal bayaranku? Klik. Sebuah pistol tiba-tiba ditempelkan ke dahinya. Dor. Dia menarik pelatupnya sambil berbisik, lain kali jangan kerja terlalu sempurna. Isi kepalanya muncrat ke aspal bahkan sebelum dia sadar apa yang terjadi. Wanita itu dengan lembut mengangkat jantung yang masih hangat dari dalam kotak, lalu menjilatnya dengan mata terbelalak penuh ekstase. Aku bisa mendengar bisikan dewa. Kembali ke dalam bus, si wanita stalking akhirnya mulai menjelaskan permainannya. Tantangan pertama disebut penelantaran. Dalam 10 menit, bus ini akan mencapai sebuah jembatan tua. Jembatannya tidak stabil, terlalu rapuh untuk menahan beban semua orang. Jika tidak ada tindakan yang diambil, seluruh jembatan akan runtuh dan kalian semua mati. Tapi jika satu orang saja turun dari bus, sisanya akan selamat. Kalian boleh voting atau paksa seseorang turun, terserah kalian. Hanya mereka yang menyelesaikan semua ujian yang keinginannya akan dikabulkan oleh para dewa. Nah, sekarang sisa waktu tinggal 9 menit. Seorang pria di belakang mengangkat tangan yang gemetar. Apa yang terjadi pada orang yang turun? Wanita itu tersenyum manis. Oh, yang itu mati. Jelas saja, kepanikan meledak di dalam bus kayak kebakaran hutan. Teriakan, tangisan, kekacauan. Tapi Wong Ming, dia cuma menatap keluar jendela dan bergumam. Itu sih nggak seberapa seram. Yang seram itu kalau gue lupa ngehapus histori HP gue. Tunggu, gue ini sebenarnya lagi hidup atau gimana sih? Tiba-tiba seorang wanita hamil di dalam bus menangis histeris. Tolong jangan pilih saya. Bayi saya bahkan belum lahir. Saya nggak bisa mati. Saya kena kanker. Pria lain menimpali. Saya masih dalam pengobatan. Saya berhak dapat kesempatan hidup. Anak saya ada di ICU. Orang lain berteriak. Dia butuh saya untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, bus itu berubah jadi olimpiade tragedi. Semua orang saling berteriak, putus asa membuktikan kenapa mereka pantas untuk tetap tinggal. Wong Ming cuma kedip-kedip, bengong. Buset, latar belakang kalian hardcore semua. Dibandingin sama ini, ginjal gue yang hilang kayaknya nggak masuk hitungan. Lalu seorang pria paruh baya berjas yang tenang berdiri dan berbicara dengan logika yang bikin merinding. Mari berpikir rasional. Orang yang paling membebani kelompok harus pergi duluan. Yang dalam kasus ini adalah wanita hamil itu. Wanita itu membeku, wajahnya pucat karena syok. Dia berteriak sambil gemetar. Tega-teganya kamu ngomong begitu? Kamu manusia bukan sih? Pria itu mendengus. Kamu menggunakan kehamilanmu untuk membuat kami merasa bersalah dan mati demi kamu. Bukannya itu kejam? Yang mengejutkan, kerumunan mulai mengangguk setuju. Poin masuk akal. Satu persatu, mereka bergabung mengepung wanita itu, merapalkan mantra, ini demi kebaikan bersama. Pada akhirnya, wanita hamil itu diseret ke depan. Teriakannya memohon tenggelam oleh massa yang mencoba terdengar sok suci. Tapi tidak saat itu. Si wanita stalking akhirnya menyeringai kayak penjahat yang perangkapnya baru saja berhasil. Wong Ming menyipitkan matanya. Ekspresi itu, ada yang gak beres. Tepat saat wanita hamil itu hendak dilempar keluar, Wong Ming turun tangan dan menariknya kembali, tenang seperti biasa. Kalian tahu, logika kalian itu cacat dari awal. Memang sih, dia bilang seseorang harus turun dari bus supaya kita bisa nyeberang jembatan. Tapi dia gak pernah bilang itu harus salah satu dari kita, kan? Dia perlahan menunjuk lurus ke arah si wanita stalking. Ekspresi wanita itu langsung hancur. Untuk pertama kalinya dia terlihat ketakutan. Kalian bodoh, teriaknya. Waktunya tinggal kurang dari 1 menit. Kalau kalian gak lempar dia keluar sekarang, kalian semua bakal mati. Tapi semakin dia panik, semakin yakin Wong Ming. Enggak ah, katanya sambil menyeringai. Mending kita lempar dia saja. Menyelamatkan nyawa, mengurangi drama. Jadi siapa yang setuju? Seisi bus mengangkat tangan seolah itu keputusan paling gampang sedunia. Setiap mata terkunci padanya, dan dia nggak berani bergerak. Saat wanita stalking itu gemetar menahan amarah, Wong Ming melambaikan tangan secara dramatis dan nyengir. Yang mulia, jemputanmu sudah tiba. Silahkan turun dari bus. Kamu nggak bisa memaksaku, geramnya. Wong Ming mengangkat bahu. Neng, gue nampar lu pas lu naik dan lu bahkan gak ngehindar. Gue yakin banget ada aturan yang melarang lu mukul penumpang. Itu tebakannya. Dia terikat oleh batasan sistem. Wajahnya berubah jadi murka. Bingo. Dengan teriakan marah dia menerjang ke arahnya. Tapi Wong Ming dengan santai menangkapnya dengan satu tangan dan mendengus. Minggir sampah, lu ngotorin bus gue. Dan dengan itu dia menendangnya keluar sampai bersih. Enyah lu. Sebuah tanda berdarah muncul di jendela bus. Jelas banget tulisannya. Tantangan selesai. Sorak-sorai meledak. Tapi nggak ada yang sadar ada jimat kertas aneh yang tiba-tiba muncul di tangan Wong Ming. Dia berkedip. Bentar, gue barusan dapat loot item ya. Sebuah suara bergema di benaknya. Anak muda, tapaki jalannya, hunus pedang iblisnya. Wong Ming memegangi kepalanya.
Ini item beneran legal nggak sih? Aneh, jelas banget. Tapi bentuknya memang kayak semacam perlengkapan pemanggilan. Dia dengan santai memasukkannya ke dalam saku. Ah, masa bodoh lah. Gue sudah hidup hati-hati seumur hidup. Ini pasti karma. Gue berhak dapat jarahan ini tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tiba-tiba bus berhenti mendadak, menyentak semua orang di dalamnya. Wong Ming menyipitkan matanya. Yap, waktunya game berikutnya. Kendaraan itu berhenti di depan sebuah bangunan tua yang membusuk. Cat merah pudar mengelupas dari papan nama yang bertuliskan Panti Jompo Crimson. Tanpa ragu, Wang Ming jadi orang pertama yang turun. Tepat di belakangnya, wanita hamil itu tersentak kaget. Di kakinya tergeletak sebuah boneka rusak. Wajah retaknya menyeringai lebar. Satu mata kacanya hilang. Yang satunya lagi membocorkan sesuatu yang gelap dan lengket. Sementara itu, di dunia nyata, seorang wanita duduk di depan meja riasnya, menatap ke cermin. Bayangannya terpelintir, mengerikan. Dia memegangi kepalanya dan berteriak, "Kenapa? Apa yang terjadi padaku? Ini bukan aku. Aku seharusnya kembali. Aku seharusnya jadi cantik lagi." Lalu dia membeku. Wajahnya berubah penuh kebencian. Ini salahnya. Dia alasannya. Dia harus mati. Kembali ke World of Desire. Wanita hamil itu menjerit melihat boneka kain menyeramkan di tanah. Wang Ming memutar bola matanya dan menendang boneka itu ke ujung lorong. Santai, itu cuma boneka. Mungkin satu persatu sisa kelompok turun dari bus, wajah mereka tegang, dan tepat sesuai dugaan, bus itu melaju pergi, menghilam ke dalam kabut seolah nggak pernah ada di sana. Mereka mendekati pintu masuk Panti Jompo Crimson, bau darah menyengat di udara. Lalu terdengar suara sepatu hak tinggi yang tajam, klik-klak. Sepasang stiletto merah muncul di lorong. Seorang wanita berjas putih muncul, memakai senyum yang gak sampai ke matanya. "Selamat datang," katanya dengan manis. "Kalian pasti relawan kami." Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan berjalan lebih dalam ke gedung itu. "Ikuti aku." Salah satu gadis, gemetar ketakutan, menempel di lengan Wong Ming. Ada yang salah dengan tempat ini. Aku bisa merasakannya. Ya iyalah, potongan lengan dan kaki berserakan di lorong dan setiap ruangan membocorkan bisikan, isak tangis, dan hal-hal yang gak bisa dijelaskan. Tiba-tiba direkturnya berhenti. "Masing-masing dari kalian akan ditugaskan 3 kamar," katanya. "Instruksi dari keluarga ditempel di setiap pintu. Ikuti instruksinya dengan tepat atau terima konsekuensinya. Dapur dan kamar mandi ada di ujung lorong kanan. Jangan sampai tersesat." Dengan itu, dia mengeluarkan tumpukan kartu tebal dan melemparkannya ke udara. "Pergi, mereka sudah menunggu." Tepat saat dia hendak menghilang, dia berhenti. Perlahan berbalik, dia berbisik. "Oh, dan satu hal lagi. Setelah gelap, tetaplah di kamar kalian. Dan jangan tidur terlalu nyenyak." Tugas Wang Ming selanjutnya, mengantar makan malam ke penghuni kamar 203. Kartu di pintu punya satu catatan mengerikan. Harus disajikan mentah berdarah atau rare. 10 dari 10. Tidak boleh ada setetes darah pun yang hilang. Dia mengangkat alis dan menuju ke dapur. Sambil berjalan, darah kering membekas di sepanjang lorong kayak peta horor masa lalu. Dia bisa merasakannya di perutnya. Kacaukan ini, dan bukan cuma makanannya yang bakal diiris-iris di dapur. Yang lain sudah sibuk menyiapkan makanan buat siapapun yang menunggu. Wang Ming memindai kartu itu lagi dan mulai menyiapkan dagingnya. Dipanggang berdarah, secukupnya saja. Nggak boleh gosong, nggak boleh ambil jalan pintas. Saat itulah sebuah suara tertangkap telinganya. Pria yang mereka panggil Kak Lo mulai bicara. Rupanya ini bukan perjalanan pertama Lo di World of Desire. Tapi setiap game beda-beda. Nggak ada level daur ulang, nggak ada contekan. Satu hal yang bisa gue kasih tahu, lu berkata dengan suram, jangan pernah coba menghidupkan kembali orang mati. Karena yang mati tetap mati. Dan kalau ada yang kembali, apa lu yakin itu beneran mereka? Seorang pria yang lebih muda memucat. Tunggu, maksud lo? Hal yang kembali itu hantu? Lo menunduk. Gue nggak tahu apa itu, tapi itu bukan manusia. Ia menambahkan, hanya mereka yang dekat dengan kematian atau yang keinginannya sudah sepenuhnya menguasai mereka yang berakhir di tempat ini. Sebagian besar yang lain cuma memutar bola mata, nggak mau mendengarkan. Tapi kata-kata terakhirnya membungkam ruangan. Ketika hasrat mengambil alih, terkadang kematian adalah sebuah anugerah. Sementara itu, Wong Ming baru saja selesai menata steaknya. Perfectly rare, berair dan berkilauan. Dia mengetuk pintu kamar 203 selama yang terasa kayak selamanya. Nggak ada jawaban. Jadi dia mendorongnya terbuka. Di dalam, seorang lelaki tua kurus kering duduk diam di tempat tidur. Membungkuk, nggak bergerak. Pria itu condong ke depan, mengendus steak beberapa kali, lalu langsung mulai mencabik-cabiknya kayak binatang kelaparan. Wang Ming menyeringai. Tugas paling gampang. Kayaknya gue lagi hoki.
Saat itulah si orang tua meluncurkan tangannya, melesat lurus ke dada Wong Ming. Wajahnya berubah penuh amarah. Dia melolong. Rasanya kayak sampah. Menjijikkan. Wong Ming nyaris mati jantungan lagi. Bro, kalau mau bilang gak enak, gue bikinin usus babi atau apalah. Kenapa insting pertama lu malah nyabut jantung gue? Di mana sopan santun lu? Orang tua itu terus mengaduk-aduk di dalam dirinya, hanya untuk menyadari nggak ada apa-apa di sana. Mereka, dia mulai menikam dada Wong Ming seolah lagi nyodok-nyodok WC mampet. Makhluk apa orang ini sebenarnya? Si orang tua berpikir ngeri. Wong Ming di sisi lain sudah muak, mau hidup atau mati. Semua orang cuma mau ngambil untung dari gue ya. Dia menarik keluar jimat yang dia simpen tadi. Matanya berkilat. Lu pikir gue boneka Hello Kitty, sobat? Gue ini predator puncak, woy. Aura merah meledak dari tubuhnya. Wong Ming bermandikan cahaya darah, kelihatan kayak malaikat pencabut nyawa yang baru masuk shift kerja. Oh, jadi sekarang lu pilih-pilih sambil nyabutin jantung. Wong Ming meraung dan plak. Dia menampar orang tua itu langsung ke papan lantai tanpa ampun. Dia mencengkram kepala orang itu dan membantingnya ke bawah kayak lagi ngedang bola basket terkutuk. Gue bikin steak itu persis kayak yang lu suka. Lu pikir gue cuma modal bacot doang? Enggak, gue ini pendendam dan brutal. Si orang tua malang cuma bisa teriak, ah, ah. Wong Ming memutar bola matanya. Ngomong bahasa manusia, sialan, gue nggak bisa bahasa hantu. Tepat saat itu pintu berderi terbuka. Wanita hamil dari tadi mengintip masuk. Matanya membelalak ketakutan setengah mati. Ruangan itu basah kuyup oleh warna merah. Seolah blender penuh daging mentah baru saja meledak di dinding. Dia mengeluarkan suara cit kecil. Lalu matanya terbalik dan bruk, dia jatuh ke lantai kayak karung beras. Sementara itu, di dalam kepala Wong Ming, suara-suara gelap, menggoda, menggeram. Bunuh dia, hancurkan kepalanya, lakukan. Bahkan Wong Ming, yang biasanya santai dan sombong, merasakan denyut nadinya melonjak karena dorongan nyata buat mengubah tengkorak orang tua itu jadi bubur. Sementara itu si kakek tua cuma bisa gagap. Tepat saat Wong Ming mengangkat tangannya untuk pukulan penghancur tengkorak terakhir, puf, aura iblis merah di sekelilingnya lenyap. Tunggu, apa? Cuma 3 menit. Mode ngamuk macam apa yang bacotnya segini doang? Dia panik mengeluarkan tiket hantu itu lagi, berharap bisa memicu buff-nya lagi. Sebuah prompt system berkedip di benaknya. Wajah cemberut, tiket roh jahat sedang cooldown. Penggunaan berikutnya tersedia dalam 3 jam. 3 jam? Bruh, apa-apaan? Lo punya timer cooldown? Ini apaan? Game gacha. Kehilangan kekuatannya, Wong Ming langsung membuang akting sok jagoannya. Siapa? Lihat, tadi itu cuma sedikit akting pendalaman karakter, tahu kan? Benar-benar salah paham. Anehnya, orang tua itu cuma mengangguk patuh. Wong Ming berkedip. Tunggu, apa gue beneran bikin dia takut segitu parahnya? Dia nyengir. Dia mendorong piringnya ke depan. Jadi lo mau makan sekarang atau enggak? Si kakek mengangguk lagi dan mulai makan lahap seolah nggak terjadi apa-apa. Wang Ming menghela napas pelan. Otaknya akhirnya ribut. Tiket hantu itu, ya, itu meningkatkan kekuatannya, tapi juga mengacaukan kepalanya. Nggak mungkin gue biasanya mau ngehancurin tengkorak orang tua random. Benda ini kuat, terlalu kuat. Ini kartu as gue sekarang, dan lebih baik gue rahasiakan. Tepat saat Wong Ming selesai menyeret wanita hamil yang pingsan itu ke dalam kamar, matanya tiba-tiba terbuka, liar karena ketakutan. Wong Ming membuka mulut buat menjelaskan. Dengar, ini nggak seperti yang terlihat. Tolong. Dia berteriak sekuat tenaga. Oh, ayolah. Wong Ming mengerang, membekap mulut wanita itu dengan tangannya. Lalu dengan mode omong kosong wajah datar yang totalitas, oke baiklah gue ngaku. Gue dari Departemen Khusus, Rahasia Negara tingkat tinggi. Lu sudah lihat terlalu banyak. Demi keselamatan lu sendiri, lu harus melupakan semuanya. Dia mendekat, tapi hey, gue orang baik, percaya deh. Oke, diam-diam saja ya. Yang bikin dia shock berat, wanita itu mengangguk. Dia percaya. Ternyata dia datang ke Wong Ming memang buat minta tolong. Wong Ming menghela napas dan bilang, oke, gue bakal bantu sebisa gue. Tapi biar jelas ya, gak ada jaminan dan gue pastinya gak bakal mati demi siapapun. 1 jam berlalu dalam kabut kepanikan dan rasa sakit. Kembali ke aula utama, para penyintas mulai berbagi cerita mengerikan mereka. Aku cuma bersihin kamar dan ada sesuatu yang ngegigit kupingku sampai putus. Aku coba mijat punggung orang tua, tapi seluruh tulang punggungnya busuk. Tanganku tergelincir masuk ke tulang rusuknya. Tapi yang paling parah pasti Low. Tuan Ben di sini sebelumnya mengira dia sekarang kehilangan 1 kaki utuh. Tepat saat itu, direktur kembali dengan tenang, menyeka darah dari jas putihnya dengan handuk basah.
Sedang apa kalian semua di sini? Bentaknya. Tugas sudah selesai belum? Kelompok itu berteriak saling menimpali. Tugas-tugas ini mustahil, ini jebakan, ini bunuh diri. Direktur menyeringai, menjilat bibirnya. Oh, nggak masalah, kalian mungkin bukan pekerja yang baik, tapi kalian baunya lezat. Tatapannya beralih ke Wong Ming dan wanita hamil yang masuk dengan santai agak telat. Tanpa buang waktu, Wong Ming memasang senyum penjilat terbaiknya. Direktur, Anda menangkap basah saya. Saya tadi cuma mengagumi kecantikan Anda. Saking terpesonanya sampai lupa waktu. Tapi jangan khawatir, saya sudah di sini sekarang. Wanita hamil itu berkedip padanya, nggak bisa berkata-kata. Ini orang beneran dari pemerintah. Mendengar rayuan konyol Wong Ming, direktur perlahan berjalan mendekat dan menepuk bahunya. Lalu dia membungkuk dekat, berbisik tepat di telinganya. Malam ini, aku mau kamu sendirian. Senyum Wong membeku. Tunggu, apa? Dia tadi cuma asal ngomong kan? Sial, kayak biasanya. Apa wanita ini serius? Apa gue barusan memicu side quest rahasia? Setelah dia pergi, semua orang akhirnya sadar Wong Ming beneran sudah menyelesaikan tugasnya. Seketika masa mendekat. Gimana caranya? Kasih tahu kami strateginya. Kita semua manusia kan? Bukannya kita harus saling membantu. Kita ada di kapal karam yang sama. Sialan. Jangan egois. Lu, yang selalu oportunis, masuk menengahi, mengaduk-aduk suasana, dan mendorong Wong Ming ke sorotan. Dikelilingi suara-suara dan tuduhan, Wong Ming akhirnya meledak. Diam. Kalian tahu apa yang lebih gue benci daripada monster? Orang yang bikin gue merasa bersalah pakai moral. Dia meraih tangan wanita hamil itu dan pergi dengan marah. Tunggu, Lau memanggil putus asa ingin mengorek informasi dari Wong Ming. Dia menawarkan pertukaran. Gue bakal kasih tahu apa yang terjadi sama gue terakhir kali gue masuk World of Desire. Dan percayalah, info ini bisa bantu kalian semua mencapai keinginan kalian. Menyalakan rokok, Lu menghembuskan napas perlahan. Game itulah saat gue melihat kebenaran di balik dunia ini. Nama lengkap Lo adalah Lo Chongwei, cuma orang biasa yang jatuh ke lubang judi tanpa dasar. Dia punya utang begitu banyak, sampai penagih utang menghajarnya sampai nyaris mati. Saat hari-hari brutal itulah, dia pertama kali masuk ke World of Desire. Dia menyelesaikan tantangan dan membuat satu permintaan sederhana, uang tunai 1 juta. Dan ketika dia bangun kembali di dunia nyata, dia mendapatkannya. Tapi harganya? Ayahnya jatuh dari lokasi konstruksi, menghantam aspal, koma dalam keadaan vegetatif. Kompensasi dari kecelakaan itu, tepat 1 juta. Keinginannya memang dikabulkan, tapi itu menghancurkannya. Itu salahku, bisik Lau. Keinginankulah yang menghancurkan ayahku. Wang Ming berdiri diam, tapi pikirannya berpacu. Jadi begitu, permintaannya bukan sihir, itu nggak diserahkan begitu saja, tapi direstrukturisasi dari hidupmu dengan cara yang paling logis dan brutal. Kalau gue mau organ gue yang dicuri balik, gimana kalau gue dapat tapi organnya sudah busuk? Atau lebih parah, gimana kalau satu-satunya cara buat ngambilnya adalah dari orang lain yang sudah memakainya? Dia mengepalkan tinju, apapun yang terjadi. Gue harus mengakali dunia ini sebelum dia yang ngerjain gue. Lo mendongak lagi, putus asa. Tolong bantu gue. Gue baru lewatin satu ruangan dan gue sudah kehilangan satu kaki. Gue nggak bisa lakuin ini sendirian. Wang Ming menghela napas. Sejujurnya, bahkan dia nggak yakin apakah menghajar orang tua itu berhasil karena trik atau cuma keberuntungan yang memberinya waktu. Memberitahu mereka trik itu mungkin malah bikin mereka terbunuh lebih cepat. Sumpah, katanya nggak ada sistem tersembunyi. Gue cuma lagi hoki. Dia meraih tangan wanita hamil itu lagi dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tapi tepat saat dia berbalik pergi, Wang Ming berubah pikiran. Dia memutuskan untuk kembali dan menanyai orang tua itu. Mungkin bisa dapat jawaban beneran. Ketika dia kembali ke kamar, orang tua itu masih meringkuk di sudut. Kelihatan trauma berat. Wanita hamil itu meliriknya dan bertanya, bukannya kamu seharusnya sama pihak berwenang? Kenapa kamu nggak bantu orang-orang tadi? Wang Ming berkedip. Dia nggak menyangka wanita itu bakal membela kelompok yang sama yang mencoba melemparnya dari bus. Tapi dia cuma bilang, kalau memang harus ada seseorang, mungkin aku bakal melakukan hal yang sama. Setiap orang di sini punya sesuatu yang harus mereka perjuangkan, ungkapnya. Suaminya adalah seorang pemadam kebakaran. Dia meninggal baru-baru ini dalam misi penyelamatan. Sekarang yang dia punya hanyalah anak yang belum lahir di dalam rahimnya. Dokter sudah memperingatkannya kalau bayinya punya cacat bawaan, nggak ada harapan hidup. Tapi dia menolak menyerah. Kalau aku menyelesaikan tantangan ini, mungkin aku masih bisa menyelamatkan anakku. Wang Ming berdiri terpaku. Anak ini adalah warisan seorang pahlawan. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berbalik ke arah si orang tua. Oke, ngomong lu. Kenapa lu tadi coba ngorek-ngorek dada gue? Orang tua itu cuma bisa bergumam dan merengek sampai dia dengan gemetar mencoret-coret sebuah catatan.
Aku nggak suka daging yang matang alias well done. Wang Ming berkedip kaget. Tunggu, kartu di luar kamar bilang well done adalah favoritnya. Tapi info itu datang dari anak-anaknya. Wajah Wang Ming menggelap. Dia mengepalkan tinjunya. Tentu saja, semua ini jebakan sialan. Dari semua kekacauan ini, Wang Ming berhasil menyusun satu petunjuk. Meskipun bahkan dia nggak yakin apakah itu valid. Wanita hamil itu bagaimanapun mengangguk tanpa ragu. Kalau bukan karena kamu, aku sudah mati. Aku bakal ambil risikonya. Jadi Wang Ming memberitahunya, dengar, menurutku, info di luar kamar, catatan dari anak-anak mereka itu mungkin sengaja salah. Mungkin coba lakukan kebalikannya. Dia setuju dan memutuskan untuk mencobanya. Tetap saja, Wang Ming punya firasat buruk di perutnya. Bahkan kalau dia berhasil, apa anaknya bakal beneran selamat? Apa dia bakal normal? Tapi sebelum dia bisa berpikir terlalu jauh, masalah lain menghantamnya kayak batu bata. Malam ini direktur seharusnya menemuinya sendirian. Dan ya, dia memang seksi. Tapi bro, dia bukan manusia. 2 jam kemudian, Wang Ming berbaring di tempat tidurnya pura-pura tidur, berharap dia lupa. Nggak lupa tuh, dia ada di pintunya. Apa yang kamu lihat? Katanya dingin. Ikut aku sayang. Otak Wang Ming masuk mode krisis. Cooldown tiket baru saja selesai. Tapi ini bukan orang tua lemah. Dia ini boss rate utuh. Apa gue lawan dia atau gue... Ya taulah, dihajar. Secara filosofis, kedua opsi itu menyebalkan. Oke, waktunya pengalihan tingkat dewa. Dia membuka kemejanya secara dramatis. Direktur, saya ingin sekali pergi. Tapi sayang, saya ini pria tanpa mesin. Kenapa? Twin V12 saya dicuri. Dua-duanya hilang. Direktur mencibir, nggak berguna. Relawan dari kamar 401 dan kakek tua itu menghilang. Cari mereka, baru kamu boleh tidur. Wang Ming cemberut. Harus banget ya? Saya pikir Anda bilang, jangan pernah keluar setelah gelap. Saya tumbuh besar? Apa katamu? Saya tumbuh besar, mencintai pencarian dan penyelamatan. Yap, hobi besar saya. Direktur tersenyum. Bagus, temukan mereka dan aku akan berikan imbalan setimpal. Wang Ming nyengir kayak orang bodoh. Hadiahnya nggak penting, saya cuma mau meringankan beban Anda. Wang Ming tiba-tiba teringat relawan dari kamar 401. Bukannya itu cewek berdada besar yang duduk di sebelahnya di bus. Dia juga nggak melihatnya di aula tadi. Apa direktur memintanya untuk menemukannya atau mengumpulkan apa yang tersisa? Bagaimanapun perintah adalah perintah. Dia lari keluar sambil menggumamkan omong kosong kayak biksu gila. Semua seni bela diri didasarkan pada kecepatan. Limbing deja, formasi, formasi, formasi. Taishang Laojun, buruan dong. Amin. Tapi saat dia berlari kencang menyusuri lorong, ada sesuatu yang terasa aneh. Langkah kakinya sendiri terlalu keras. Apa dia memancing sesuatu? Ketika dia mencapai lantai 4, rasa dingin merambat di punggungnya. Tunggu sebentar, gue pakai sepatu Keds. Suara klak-klak itu? Dari mana datangnya suara sepatu hak tinggi itu? Suara itu sudah mengikutinya sejak lantai 2. Lalu bayangan muncul di belakangnya. Dan sebuah suara menyapu telinganya. Akhirnya kena kamu. Wang Ming menelan ludah. Maksud gue bahkan gak punya organ lagi. Kenapa hantu mau repot-repot? Tapi saat berikutnya dia merasakan lidah berlendir menyeret di pipinya. Poin 1, poin 2, poin 3, jilat kamu, enggak, persetan dengan itu. Dia langsung lari. Tapi hantu itu menempel padanya, kayak plastik pembungkus dari neraka. Lalu dia merasakan sebuah tangan dan cengkraman mati yang sedingin es melilit bahunya. Baiklah, gramnya. Gak main-main lagi. Waktunya ngeluarin jagoan gue. Dia mau mengambil tiket roh jahatnya, tapi gak ada yang bergerak. Dia lumpuh. Menunduk, dia melihat tangan hantu itu mencengkram lengannya erat-erat. Lalu kepalanya perlahan melayang ke pandangan. Aku ambil. Suaranya lambat dan kental seperti sirup. Apa katanya tadi? Jangan buru-buru. Aku hampir tersusun kembali. Masa bodoh. Wang Ming kabur kayak kelinci yang ekornya terbakar. Gue bilang, tangan gue yang mati rasa, bukan kaki gue. Dia melesat menyusuri lorong kayak roket, meninggalkan hantu gadis itu di belakang. Tangan es di bahunya perlahan memudar jadi kabut, akhirnya melambat. Wang Ming berbalik untuk melihat dan melihatnya. Gadis hantu itu terpotong-potong. Tunggu sebentar. Pas gue sampai lantai 3, cuma ada suara langkah kaki di lantai 4. Tiba-tiba dia punya lidah dan pangan. Kebenaran mengerikan menghantamnya kayak seember air dingin. Tubuhnya tersebar di seluruh gedung. Dia nggak minta aku nunggu demi sopan santun. Dia beneran ngomong secara harfiah. Dia lagi nyusun ulang tubuhnya sendiri. Dan kalau aku nunggu cukup lama, aku bakal jadi potongan terakhirnya. Sambil megangin dadanya, Wang Ming tersentak. Anjir, nyaris banget tadi. Aku hampir mati jantungan. Gila, dia mematung. Ngeliat ke arah tangannya yang ada di dada. Benar juga. Aku kan gak punya jantung. Lupa. Wang Ming menyadari ada yang aneh.
Lantai 3 udah bersih banget, nggak ada darah, nggak ada jeroan. Dibandingin lantai 2 sama 4, ini tempat rasanya nyaman banget. Nggak lama kemudian dia nemu kamar 401. Catatan di pintunya bilang, pasien lansia ini pikun, suka main petak umpet, dan selalu ngumpet di balik tirai. Tapi awas, main sama dia itu bahaya banget. Jangan diladenin. Wang Ming ngangguk mantap, yang artinya langkah paling benar adalah mainin aja pakai logika terbalik. Itu triknya. Dia buka pintu dan langsung kaku. Nggak ada kirai sama sekali di situ. Pas dia lagi garuk-garuk kepala bingung, tiba-tiba ada suara langkah kaki ribut dari lorong. Boom, boom. 2 objek gede lari kenceng ke arah dia. Ternyata itu si sukarelawan seksi yang tadi. Dia langsung nubruk masuk ke pelukan Wang Ming, gemetaran ketakutan. Hei, kenapa nih? Mana kakek tua yang harusnya kamu urus? Suaranya pecah saking takutnya. Aku main petak umpet sama dia, kayak yang dibilang di catatan. Terus, ekspresi Wang Ming langsung berubah. Enggak, deduksiku salah. Pikirannya langsung loncat ke orang lain. Si ibu hamil. Sialan, jangan-jangan dia dalam bahaya juga. Dia nyengkram bahu cewek itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Cerita dong. Si cewek seksi akhirnya ngomong dengan suara gemetar. Pertama kali kita main, gampang banget aku nemuin si kakek ngumpet si balik tirai. Tapi dia bilang lagi, ayo main lagi. Jadi aku nemuin dia lagi, tapi kali ini ada 2 orang di balik tirai. Ronde ketiga ada 3 orang, itu terus bertambah banyak. Nambah 1 orang tiap ronde. Sekarang udah nggak ada tempat lagi di balik tirai itu. Wang Ming langsung lari, nyibak tirainya dan hampir pingsan. Barisan kakek-kakek berdiri diem berjejer kayak hantu yang lagi nunggu giliran dipanggil. Cewek itu jerit dan loncat ke pelukan Wang Ming, nempel kayak lagi megang nyawa. Beb, aku pacarmu sekarang. Oke, kamu datang nyariin aku. Jadi kamu jelas suka sama aku. Kamu pacarku sekarang. Kamu wajib lindungin aku. Wang Ming kedip-kedip, bengong. Bentar. Apa? Aku kesini karena disuruh kepala perawat. Ini bukan kencan, Wei. Tapi pas dia balik badan, cewek itu dorong dia langsung ke arah barisan hantu itu. Kalau kamu pacarku, Berarti kamu harus mati duluan. Abis itu dia kabur, lari kenceng banget tanpa nengok ke belakang sedikit pun. Wang Ming sempoyongan, jaga keseimbangan dan ketawa pahit. Wow, bahkan ibu hamil aja punya nyali buat ngetes tugasnya sendiri. Tapi kamu malah lebih milih numbalin orang lain buat mati demi kamu. Dia natap kerumunan hantu yang tanpa ekspresi itu, terus ngehela napas. Bener kan dugaan gue? Cewek cuma bikin pedang gue jadi lambat. Dia ngerogoh sakunya, ngeluarin tiket rojaat. Ayo kita mulai. Wang Ming nyibak tirai itu dan nyinyir kaget. Emak. Terus dia diem. Sepasukan monster berbadan manusia tapi berkepala kuda Nil berdiri di sana. Nyinyir kayak iblis, muka grotesk mereka melintir jadi senyuman yang gak wajar. Taring nonjol keluar dan mata melotot ngunci ke arah dia. 1 langkah maju. Kamu nemuin kami. Sekarang giliran kami yang nemuin kamu. Oh, gak bisa gitu dong, bentak Wang Ming. Kalian bisanya cuma nyergap orang diam-diam. Dia kretek-kretekin jari tangannya. Mode armor roh jahat aktif. Gue bakal tonjok 10 orang hari ini. Dalam kilatan cahaya merah darah, badannya langsung ketutup armor spektral. Wang Ming ketawa kayak orang gila. Anjir, gue ngerasa kuat banget sekarang. Dengan 1 pukulan santai, 1 monster kuda Nil meledak kayak semangka. Puluhan lainnya nyerbu maju kayak banteng ngamuk. Wang Ming cuma balik badan dan ngehajar mereka semua kayak ngejatuhin pin bowling. Tapi kemudian, entah dari mana, sebuah tangan nembus langsung lewat dadanya. Oh, serangan diam-diam ya. Dia bahkan gak bergeming. Biar gue kasih tahu ya, satu hal yang paling gue benci saat ini adalah ditusuk perutnya. Dia ngangkat tangan, nyengkram lengan hantu yang nembus badannya, dan ngerobeknya kayak lagi ngelupas plester. Ngeliat ke arah armornya yang robek, dia ngegeram. Lu ngerobek jahitannya. Mati kalian semua. Abis itu, Wang Ming langsung mode ngamuk total. Beberapa saat kemudian, ruangan itu udah jadi rumah jagal yang penuh darah. Wang Ming berdiri di tengah-tengah sambil ngos-ngosan, banjir keringat dan darah. Setiap monster kuda Nil udah tepar, KO total. Di belakangnya, armor spektral itu kedip-kedip, terus hilang. Tiket roh jahatnya udah habis durasinya 3 menit. Wang Ming bergumam, pas banget waktunya. Nyapu bersih kayak legenda. Tapi yang gak dia duga, mayat-mayat monster itu mulai kedutan, terus regenerasi cepet banget. Beberapa detik kemudian, HP mereka penuh lagi. Semuanya. Rahang Wang Ming jatuh. Halo, ini curang woi. Gue mau lapor bug nih, tanpa boost dari gearnya. Wang Ming langsung ganti nada bicara. Hei kawan-kawan, jangan buru-buru gitu dong. Oke, lihat tuh bulannya. Romantis banget kan? Gimana kalau kita santai dulu nikmatin suasana malam? Di tengah ocehannya dia sadar sesuatu. Mode haus darah ini mulai setelah bulan merah muncul. Terus dia ingat apa kata kepala perawat. Jangan keluar kamar setelah gelap, dan jangan tidur terlalu nyenyak. Itu bukan peringatan, itu umpan. Bahaya sebenarnya bukan di monsternya,
Tapi di cahaya bulan yang nyeremin itu, gak ada satupun kamar ini yang punya tirai. Artinya, siapapun yang dikunci di dalam bakal kena sinar bulan darah dan berubah jadi psiko. Wang Ming ngepalin tangannya. Nenek lampir itu, dia sengaja ngasih makan kita ke monster-monster ini. Dengan gerakan cepat, Wang Ming loncat dari kepala salah satu monster kuda Nil dan melayang di udara. Pas lagi melayang, dia nyaut tirai dan nalik sampai nutup, ngeblokir sinar bulan merah itu. Seketika monster-monster itu mematung, semua amarah mereka ngabar dalam sedetik. Gak lama, tubuh melintir mereka mulai larut ke udara, hilang kayak debu. Yang tersisa cuma seorang kakek baik hati yang duduk di kasur, kedip-kedip dengan muka bingung. Krisis resmi teratasi. Wang Ming jalan nyamperin, berlutut di sebelahnya dan senyum. Hei, sekarang udah lewat jam tidur nih. Simpan dulu petak umpetnya buat besok ya. Oke, jaga-jaga kalau bulan darah muncul lagi. Dia nyobek spray kasur dan membungkusi kakek kayak pangsit kecil yang nyaman. Misi selesai. Dia nemuin pasien yang hilang. Kepala perawat pasti senang. Tapi bulan merah nyeremin itu masih bersinar di luar. Jadi, Wang Ming ambil keputusan cerdas. Waktunya santai di sini sampai cooldown skill gue kelar. Nggak perlu cari mati lagi malam ini. Tiba-tiba, sebuah wajah nongol di jendela. Itu nggak lain adalah si cewek seksi yang tadi dorong Wang Ming ke arah monster. Dia ngerangkak, berdarah-darah dan panik. Teriak, tolongin aku lihat kamu, brengsek. Kamu kan pacarku, ingat nggak? Sini, tolongin aku. Tapi sebelum dia bisa ngejangkau Wang Ming, sebuah tangan pucat raksasa melesat dari kegelapan dan narik dia ke belakang. Wang Ming berdiri diam banget nontonin adegan itu, kayak lagi nonton film. Dengar ya, gumamnya. Aku sebenarnya mau bantu, tapi tiket panggilanku masih cooldown. Tanganku keikat nih. Dia angkat bahu. Lagian, kamu kan yang milih buat lari sendirian tadi. 3 jam kemudian, gearnya akhirnya keisi ulang. Wang Ming siap-siap dan keluar. Tapi apa yang dia lihat selanjutnya bikin jantungnya copot. Lorong itu kosong, kecuali genangan darah. Cewek itu udah hilang, dan dia cuma bisa meringis. Jangan bilang hantu lorong yang aneh itu make potongan tubuh cewek itu buat nyelesain rakitan badannya sendiri. Sambil mundur pelan-pelan, Wang Ming ngibasin tangan. Enggak, bukan urusan gue. Enggak lihat apa-apa, enggak dengar apa-apa. Gue kabur dari sini sekarang. Wang Ming balik ke kamar 203. Pasien tugasnya. Persis kayak sebelumnya. Dia nanya, besok mau makan apa? Si kakek nyoret-nyoret di kertas, daging mentah. Wang Ming ngerutin dahi. Kamu beneran suka makan gituan? Si kakek geleng kepala pelan. Enggak, aku enggak suka. Anakku yang suka. Baru saat itulah Wang Ming paham. Setiap kali makan, si kakek cuma makan dikit, nyisain sisanya buat anaknya yang enggak pernah datang. Tapi ini udah busuk semua, kata Wang Ming pelan. Si kakek cuma senyum. Aku enggak pernah tahu hari apa dia bakal balik. Keheningan seketika. Keheningan yang berat banget. Ini bukan cuma sekedar tugas. Ini adalah makam yang diukir dari kenangan dan cinta. Hari demi hari, dagingnya membusuk. Cintanya jadi asem. Harapan hancur jadi obsesi. Dan obsesi berubah jadi sesuatu yang mengerikan. Wang Ming nengok ke lampu yang kedip-kedip dan bergumam. Jadi ini dunia hasrat. Besok paginya, semua orang yang masih hidup dikumpulin sama kepala perawat. Kerumunannya jelas lebih dikit dibanding malam sebelumnya. Jelas beberapa orang gak selamat ngerjain tugas mereka. Wang Ming mindai kerumunan. Pas dia ngeliat si ibu hamil, akhirnya dia lega. Wanita itu buru-buru nyamperin dan bisik-bisik. Makasih buat petunjuk kemarin, aku gak bakal ada di sini tanpa itu. Terus dia ragu-ragu. Karena itu berhasil, menurutmu kita bisa bagi infonya ke yang lain gak? Wang Ming ngangguk mantap ke dia. Boleh lah, gak ada ruginya makin banyak orang yang tetap hidup. Tiba-tiba suara hak sepatu gema di lorong. Kepala perawat udah datang. Matanya dingin. Kayak biasanya. Dia nggak ngomong sepatah kata pun. Cuma ngibasin tangan dan ngelempar kartu misi hari ini ke udara. Terus dia jilat bibirnya dan bilang, Wang Ming maju ke depan. Dia ngelempar paket buat kerjaan 401 ke dia. Anggap aja itu hadiahmu. Wang Ming nyengir, penuh pesona buaya darat. Sebuah kehormatan bisa ngurangin beban Anda, Bu. Beneran deh. Tapi tangannya nyaut paket itu kayak penjara berpengalaman. Tapi pas itu juga kepala perawat ngalungin lengannya ke leher Wang Ming dan nunduk deket banget. Oh iya, kalau gitu aku bakal nemuin kamu lagi nanti malam. Wang Ming nengok ke langit, hampir nangis. Oh, langit yang tak kenal ampun. Kenapa kalian harus bully aku kayak gini? Setelah wanita itu pergi, Wang Ming buru-buru buka paketnya. Di dalamnya ada tumpukan tebal uang kertas yang kelihatan aneh. Lu Jongwei ngintip dan tersentak. Bro, itu mata uang hasrat. Itu barang asli. Mereka pakai itu di sini kayak duit. Aku lihat pemain rebutan itu di ronde terakhir. Wang Ming menyipitkan mata lihat tulisan run nyeremin yang dicetak di situ. Kenapa bentuknya kayak uang pemakaman, tapi disebut mata uang hasrat?
Tetap aja, dia ngantongin itu kayak survivor sejati. Lu ngewanti-wanti, jangan remehin itu. Di ujian terakhirku, 3 pemain saling bunuh cuma demi 10 lembar gituan. Dia ngeliatin Wang Ming penuh curiga, tapi serius. Apa yang kamu lakuin semalam sampai dapat bayaran dari dia? Wang Ming angkat bahu sok polos. Cuma balikin orang hilang dari kamar 401, nemu sukarelawan juga. Itu bikin kerumunan langsung heboh. Mereka yakin Wang Ming udah nemuin tik tersembunyi. Lu nyambar lagi. Aku udah bagiin info kemarin, tapi aku punya lebih banyak lagi. Aku bakal tukeran sama petunjukmu. Wang Ming ngangkat satu alis. Oh, jadi kamu nyimpen rahasia dari aku ya? Hah? Keluarin dong. Lu condong ke depan. Aku rasa kita semua dari tempat yang sama, kota Linhai. Aku curiga dunia ini narik pemain berdasarkan tempat tinggal mereka. Yang lain mulai ngangguk. Iya, mereka semua dari daerah situ. Nggak mungkin kebetulan. Logikanya masuk akal. Saat itulah perang penawaran yang sebenarnya dimulai. Lu nawarin 100.000. Kalau Wang Ming ngasih dia petunjuk asli, yang lain teriak 30.000, 50.000. Dalam hati, Wang Ming seneng banget, karena dia emang niat mau ngasih infonya gratis. Tapi hey, duit gratis ya duit gratis. Di luar, dia batuk sok cool dan ngangkat dagu. Ya, karena kalian semua tulus banget, aku rasa aku bakal murah hati dan bagiin kebenarannya. Tadi malam abis bagiin petunjuknya ke yang lain, Wang Ming jalan ke tugas berikutnya. Misi hari ini bersihin kamar. Cukup simpel. Catatan di pintu bilang ibuku pikun. Dia lupa banyak hal. Kadang bahkan lupa cara ke kamar mandi. Dia agresif tapi nggak pernah nyakitin. Para sukarelawan, jangan takut. Wang Ming menyipit mata. Hah? Kedengarannya bisa diatasi. Dia buka pintu. Gak ada orang di dalam. Tiba-tiba bayangan gede muncul di belakang dia. Seorang wanita tua menerjang dari kegelapan. Mulut nganga lebar, tangannya ngunci di leher Wang Ming. Mana anakku? Balikin dia. Aku mau anakku. Sambil melihat-liapan cari udara, Wang Ming panik. Nenek ini jauh lebih kuat dari kelihatannya. Pas dia mau ngeluarin tiket hantunya, sebuah pikiran nyamber dia. Dia lupa cara pipis. Jadi apa yang masih dia ingat? Dia langsung muter otak. Ma, ini aku. Anakmu, ini Xiaofang. Wanita tua itu berhenti. Di tengah cekikan, Xiaofang, Wang Ming nambahin dengan suara gemetar. Iya, Ma. Mama nggak ngenalin aku lagi. Ngaco. Katanya lembut. Gimana bisa aku nggak ngenalin Xiaofangku yang manis? Tapi kemudian dia ngasih tatapan skeptis. Seingat Mama, dadamu lebih gede. Wang Ming tetap masang muka datar. Oh, Mama ketinggalan zaman banget. Rata itu mode baru. Ini ramah lingkungan, bergaya, dan simbol perdamaian dunia. Cuma orang mesum yang suka dada gede. Wanita tua itu perlahan balik ke wujud manusia yang lebih normal. Wang Ming nonton dia pelan-pelan balik ke kamar. Oh, putriku sayang, ini semua salahku. Katanya sambil nangis. Aku kira kamu salah satu pengurus dari panti ini. Itu bikin Wang Ming diam. Pengurus, tunggu. Bukannya mereka semua harusnya jadi pengurus di tempat ini? Dia mancing. Emang kenapa sama mereka? Mereka kelihatan baik-baik aja kok buatku. Muka wanita itu tiba-tiba melintir penuh amarah. Kasihan kamu, Nak. Kamu udah ditipu. Pengurus-pengurus itu, mereka mukulin kami, bikin kami kelaparan, dan yang paling parah, mereka nyuntik beberapa lansia. Dan, nggak ada satupun yang dapat suntikan itu yang selamat. Rasa dingin ngejalar di punggung Wang Ming. Di mata para lansia ini, merekalah monsternya. Sambil nenangin wanita tua itu dan bantu dia duduk, dia sadar, ini mungkin petunjuk vital. Benang merah menuju kebenaran di balik mimpi buruk ini. Setelah menenangin si nenek, kepala perawat datang tepat waktu. Tanpa senyum, dia nyerahin tugas baru ke Wang Ming. Kiriman baru aja datang, bawa ke lantai 5. Terus dia bisik-bisik, apapun yang terjadi, jangan buka kotaknya. Pas dia jalan pergi, Wang Ming garuk-garuk kepala. Bentar, bukannya dia nempel banget sama aku semalam. Sekarang dia dingin kayak es. Ini nggak kayak dia banget. Tapi kepala perawat itu sendiri kelihatan sangat gelisah. Dia nggak bisa mahamin. Apa sebenarnya yang disebut pengurus ini? Sampai malam ini, nggak ada kekacauan, nggak ada jeritan, nggak ada kematian. Belum ada satu jiwa pun yang mati. Wang Min segera nyampe di gerbang depan buat ngambil kiriman. Sesuai gayanya, dia nyalain pesonanya. Yuk bro, kelihatan baru nih. Kamu nggak kerja di panti kan? Kerja apa? Sopir itu natap dia kayak dia itu orang bego. Serius loh, seragam truk, peti kemas. Coba tebak aja sendiri. Pas sopir itu mau pergi, Wang Ming ngehalangin dia. Tunggu dulu bro, aku cuma mau nanya, apa isi peti-peti ini? Nggak mungkin dia biarin orang itu lolos dengan tangan kosong. Ayolah men, santai bentar, ngerokok sebatang bareng gue. Sopir itu mau ngambil rokok, tapi Wang Ming nunjuk ke saku kemejanya. Kamu udah punya satu, jangan malu-malu, bagi-bagi rejeki lah. Muka sopir itu kedutan. Lu sekarang
Tanpa buang waktu, Wang Ming nyentil token hasrat tepat ke mukanya. Transformasi instan, mata orang itu nyala kayak lampu Natal. Kenapa nggak bilang kalau kamu sultan? Wang Ming nyenger. Kayaknya pepatah itu bener. Uang beneran bisa bikin hantu mau kerja keras. Sopir itu terkekeh dan nyerahin rokok mewah. Ini bos, sebelum Wang Ming sempat nanya lagi, sopir itu udah bocorin semuanya. Kamu penasaran soal peti-peti itu? Cuma obat penenang, beberapa obat-obatan. Dia ngisep rokok dan nambahin. Kamu tahu kan, beberapa orang tua nggak bisa diatur. Satu suntikan barang ini dan boom, mereka langsung diam cepet banget. Senyum Wang Ming beku. Obat penenang, jenis yang sama kayak yang dibilang nenek tadi. Itu mematikan. Dan sekarang kepala perawat mau dia mindahin kotak-kotak itu. Apa dia berencana ngubah mereka jadi pembunuh? Pas Wang Ming masih mikir, sopir itu dengan santai nambahin. Kamu tahu, ngirim barang malam-malam gini, kamu nggak takut sama benda itu. Dia merinding di tengah kalimat. Lupain aja, aku nggak boleh ngomong. Itu rahasia. Ting, 2 token hasrat mendarat di tangan orang itu. Maaf, kata Wang Ming dingin. Apa tadi? Nggak terlalu dengar. Sopir itu hampir nangis. Bro, kamu beneran saudaraku. Sekarang aku bakal tumpahin semuanya. Ternyata bertahun-tahun lalu ada cewek manis yang ngerelain masa depannya buat ngerawat ibunya yang sakit. Dia jadi pengurus di sini cuma biar bisa tetap dekat. Semuanya baik-baik aja, sampai suatu hari ibunya tiba-tiba hilang. Pas mereka akhirnya nemuin dia, mayatnya udah dicincang dan dimasukin ke tong sampah di setiap lantai. Itu ngeri banget. Cewek itu jadi gila dan beberapa hari kemudian loncat dari atap. Saat itulah Wang Ming sadar. Hantu di tangga itu adalah ibu cewek itu. Soal pembunuhnya, sopir itu angkat bahu. Nggak tahu, bro. Tapi sebelum pergi, dia nyerain paket kecil ke Wang Ming. Lilin putih dan korek api. Nyalain ini, kapanpun kamu lewat tangga, mungkin bisa bikin kamu tetap hidup. Bulan dara nasi gantung di langit. Dan Wang Ming harus bawa peti itu sampai ke lantai 5. Tahu hantunya ngintip di suatu tempat di tangga. Dia nyalain lilin dan naruh hati-hati di atas peti. Terus dia lari kencang kayak atlet lari. Sesuai dugaan, siluet hantu itu muncul di ujung lorong. Tapi dia mundur ngehindarin cahaya lilin. Wang Ming gak tahan buat ngangkat lilin tinggi-tinggi. Dia teriak, demi naga langit yang agung, enyah kau. Yang bikin kaget, hantu itu beneran balik badan dan lari. Satu kata muncul di kepalanya. Mantap. Tapi kemudian, dia dengar bisikan dari tong sampah deket situ. Aku hampir selesai, hampir kebentuk utuh, mukanya langsung jatuh. Cerita serem sopir itu nyata. Pelan-pelan Wang Ming ngangkat tutupnya, lilin gemeteran di tangan. Apa yang dia lihat bikin dia beku. Itu bukan mayat, itu topeng kulit manusia. Dan bukan sembarang kulit, dia langsung ngenalin itu. Itu punya si cewek seksi yang diambil hantu tadi. Pantesan mayatnya gak pernah ketemu. Dia udah dipotong-potong dan dimasukin ke tong sampah yang beda-beda. Wang Ming ketawa pahit. Ini tempat yang dikuasai hasrat. Mungkin kematian beneran sebuah rahmat. Beberapa saat kemudian, Wang Ming nyampe di lantai 5, tingkat paling atas panti jompo. Cuma ada satu kamar, 501. Gak ada papan nama, gak ada info keluarga, gak ada pengurus yang ditugasin. Tingkat kecurigaannya tembus atap. Kamar ini nyembunyiin sesuatu. Pas dia mau megang gagang pintu, suara dingin bisik-bisik tepat di belakangnya. Lagi ngapain kamu? Kepala perawat muncul kayak hantu. Wang Ming hampir loncat keluar dari kulitnya. Gak ada apa-apa. Cuma nganter paket, dia gagap, naruh kotak di lorong. Dia balik badan buat ngambil hadiahnya. Tapi perawat itu udah bukan manusia lagi. Mukanya melintir, badannya berubah. Iblis sekarang berdiri di tempatnya. Lupa bilang, dia ngegeram. Gak ada yang boleh ninggalin lantai 5. Dasar pengkhianat. Ini sebabnya orang baik selalu kalah. Wang Ming teriak, ngeluarin tiket hantunya. Boom, tinju dia ngehantam ke bawah. Dia ngehindar tipis banget. Buset dah, pikirnya. Dia punya 20 tahun amarah di kepalan tangan itu. Bahkan dengan kekuatan hantunya, dia terlalu kuat. Mereka berdua bentrok lagi. Balas-balasan, baja lawan baja. Kamu pikir kamu bisa ngalahin aku? Cibir kerawat iblis itu. Tapi pas dia lihat lagi, Wang Ming udah hilang. Wush, dia udah ngeluncur di antara kaki perawat itu kayak stuntman film aksi. Dan terus dia lari. Nggak hari ini. Cuma orang bego yang ngelawan bos yang nggak bisa mereka kalahin. Satu-satunya cara buat ngentiin transformasi hantu itu adalah nutup tirai. Tapi pas Wang Ming nyampe jendela, nggak ada tirai sialan di situ. Saat itulah kepala perawat ngerayap di belakangnya dan bisik-bisik dingin. Aku tahu kamu udah nyoba, tapi apa gunanya? Kamu capek, putus asa, kejebak. Apa kamu belum siap buat nyerah? Dia ngangkat tinjunya buat ngakhiri semuanya. Tapi Wang Ming tiba-tiba nunjuk ke belakang dia dan teriak, "Kalian nunggu apa lagi? Habisi dia." Perawat itu secara insting balik badan, cuma buat makan tonjokan telak di muka, nabrak tembok sampai jebol.
Pas dia masih nyium tembok, Wang Ming kabur. Tapi tiket hantunya tinggal sisa kurang dari 1 menit. Dia kehabisan waktu dan pilihan. Di atasnya, perawat itu muncul lagi, nempel di langit-langit kayak kadal ipis. Gak ada tempat lari lagi. Dia menerjang, giginya ringai. Kematian datang. Mata Wang Ming tertuju ke kamar 501. Dia nendang pintunya kebuka sekuat tenaga. Ayo kita lihat rahasia apa yang kamu sembunyiin di sini. Dan, oh, perawat itu ngejerit. Kamu nggak boleh masuk ke sana. Wang Ming nyengar, ngacungin jari tengah, dan bilang, "Dadah, pecundang." Terus, blam. Dia banting pintu tepat di depan mukanya. Saat pintu kebanting YouTube, tiket hantu Wang Ming habis. Mus-musan cari udara kayak orang yang baru ditarik dari neraka. Dia bergumam, kelar gue udah muak banget sama ini. Tapi pas dia balik badan dan lihat ke dalam kamar 501, apa yang dia lihat bikin darahnya dingin. Duduk tenang di tengah ruangan adalah versi lain dari kepala perawat. Dia pakai jas putih bersih dengan tatapan lembut di matanya. Apa ini? Dia sebelum jadi monster. Rahasia macam apa yang disembunyiin 501? Perlahan, adegan dari masa lalu mulai kebentuk. Dulu banget, ibu wanita itu jatuh sakit parah. Putus asa mau nyelamatin ibunya, dia mohon, minjem, dan ngumpulin setiap sen yang dia bisa. Dia nanya ke semua orang yang dia kenal, dan pas itu nggak cukup, dia lari ke rentenir. Tapi apapun yang dia lakuin, kondisi ibunya nggak pernah membaik. Seiring waktu berjalan, jadi makin jelas kalau ibunya udah jadi lubang tanpa dasar, ngelahap semua yang dia punya. Suatu hari, dengan air mata berlinang, dia nyekep ibunya sendiri pakai tangannya. Itu semua memori rekaman yang lagi muter tepat di situ, di kamar 501. Dan akhirnya Wang Ming paham, kebenaran yang mengerikan. Kepala perawat itu adalah gadis yang sama yang diceritain sopir tadi. Dan orang yang bunuh ibunya sendiri adalah dia. Yang artinya, hantu di lorong yang lagi nyusun badannya sendiri itu adalah ibunya. Wanita yang dia bunuh. Dimutilasi dan dibuang ke sampah adalah darah dagingnya sendiri. Wang Ming nggak bisa mulai mahamin orang macam apa yang tega ngelakuin hal kayak gitu. Tapi ya, lagi-lagi, di dunia yang dipelintir sama hasrat ini, mungkin kekejaman dan kegilaan adalah satu-satunya hal yang masih masuk akal. Satu malam lagi berlalu, dan sekali lagi semua orang kumpul di lobi panti jompo. Kali ini nggak ada satu orang pun yang hilang. Lu Jongwei ngandelin pengalaman sebelumnya, maju ke depan dan bilang tenang, semuanya santai. Dari yang aku ingat, tantangannya harusnya udah hampir kelar. Kepala perawat bilang kita masing-masing harus ngurus 3 kamar. Hari ini yang ketiga, ronde terakhir kita. Gelombang kelegaan nyapu kelompok itu. Harapan buat pertama kalinya kerasa nyata. Tapi lu ngewanti-wanti. Biarpun kamu dapat keinginanmu, kamu bakal selalu harus bayar harganya. Wang Ming bagaimanapun gak santai sedetik pun. Ini semua terlalu mulus, terlalu gampang. Pas itu kepala perawat muncul lagi. Sekarang udah balik ke wujud manusia setelah bulan darah memudar. Di tangannya ada kotak tersegel. Waktunya tugas terakhir kalian, katanya. Besok pagi anak-anak penghuni bakal datang berkunjung. Sebelum mereka datang, kalian harus nyutik semua lansia pakai obat penenang. Pastiin mereka tetap diam dan nurut. Setelah kunjungan selesai, tantangan kalian berakhir. Dia ngelempar kartu tugas ke lantai. Terus dia nambahin dingin. Gagal dan bikin marah anak-anaknya. Itu bakal jadi pelanggaran yang gak termaafkan. Bahkan Lu Zongwei yang biasanya tenang jadi pucat. Dia nalik Wang Ming ke samping dan bisik-bisik. Game terakhirku mulai dengan hampir 50 orang. Tapi cuma 3 yang selamat. Hati Wang Ming mencelos. Sekarang dia ngerti kenapa terlalu banyak yang selamat yang tersisa di alam hasrat ini. Keselamatan itu emang dimaksudkan buat jadi hal yang langka. Besok mungkin bukan keselamatan, itu mungkin rumah jagal. Pada saat itu Wang Ming mengungkapin petunjuk penting, karena dia yang bawa masuk kiriman itu. Dia curiga ada yang salah banget sama obat penenang itu. Lu Zongwei bahkan bercanda, mungkin kepala perawat cuma naksir sama kamu. Tapi muka Wang Ming jadi suram. Cuma dia yang tahu seberapa dekat dia sama kematian semalam, dan apa kata kakek tua yang dia urus. Suntikan itu bakal bunuh mereka, itu jelas banget sekarang. Jebakannya ada di tugasnya. Kalau para lansia mati, anak-anak mereka nggak bakal pernah maafin mereka. Jarum suntik itu nggak boleh dipakai. Masalahnya teori ini belum terkonfirmasi. Nggak ada cara buat yakin 100%, dan dengan cara kepala perawat ngomong barusan, nolak ngasih suntikan mungkin bakal bikin mereka dibunuh juga. Tanpa pilihan lain, Wang Ming minta Lu Zongwei buat bagiin peringatan itu ke yang lain. Sebagai veteran alam hasrat, suaranya punya bobot lebih. Entah yang lain milih percaya atau enggak, itu bukan urusan dia lagi. Wang Ming nerima tugas berikutnya, kamar 205. Catatan yang ditempel di luar jelas banget. Penghuni di dalam menderita penyakit mental parah.
dia harus tetap dikekang setiap saat. Kalau enggak, dia mungkin nyakitin diri sendiri atau orang lain. Dalam keadaan apapun, kekangannya nggak boleh dilepas. Wang Ming masuk dan, benar aja, nemuin kakek tua diikat di kasur kayak pangsit. Saat orang itu lihat dia mulai teriak kayak orang gila. Lepasin aku, singkirin benda sialan ini dari aku. Aku nggak gila, aku normal. Hal berikutnya yang terjadi, mulut si kakek kebuka lebar, dan keluar lidah 10 meter yang nyabat udara sambil dia ngaum. Kamu persis kayak dia. Kalian semua pantas mati. Wang Ming udah siap. Dia ngehindar secepat kilat dan kemudian, di depan tatapan kaget si kakek, Wang Ming malah mulai ngelepasin ikatannya. Tapi yang bikin kaget, orang itu malah teriak makin kencang. Wang Ming kedip-kedip. Bentar, bukannya kamu minta dilepasin? Apa ini jebakan? Apa aku ngacau lagi? Kakek itu nyeruduk ke arah dia dengan mata penuh amarah, panik. Wang Ming raba-raba nyari tiket bus spektralnya, siap buat baku hantam. Tapi kemudian kakek itu ngejerit, "Kamu nginjek lidahku." Wang Ming mematung, terus ketawa canggung sambil mulai nyelipin lidah itu balik ke dalam. Salah paham total, Pak. Sumpah deh, Bapak lanjut teriak aja, saya bakal melipir jauh ke sini. Setelah 3 menit berlalu, si kakek akhirnya balik normal lagi. Meskipun mulutnya masih komat kamit terus. Dia bersikeras kalau dia itu waras, nggak gila. Sumpah deh. Wang Ming cuma berdiri di dekatnya sambil ngangguk-ngangguk setengah hati. Iya, percaya kok, kamu sehat walafiat. Si kakek langsung melotot tajam ke arahnya. Jangan ngeremehin aku ya. Kamu cuma ngomong doang, tapi dalam hati pasti mikir aku gila kan? Wang Ming langsung ngegas balik sambil nunjuk dadanya sendiri. Fitnah itu namanya. Gimana bisa aku ngehakimin orang lain kalau aku sendiri bahkan gak punya hati? Si kakek langsung mengernyit bingung. Gak punya hati? Omong kosong apa itu? Apa jangan-jangan kamu yang gila? Tanpa babi bu, Wang Ming langsung nyingkap bajunya, memirin lubang besar bekas jahitan di dadanya yang kosong melompong. Lihat sendiri nih, si kakek menyipitkan mata terus majuin mukanya. Wah, desain resletingnya keren juga nak, modis banget. Wang Ming nyaris keselak ludah sendiri. Itu bukan resleting, Kek. Itu jahitan. Si kakek cuma menghela napas panjang. Dunia emang keras buat anak muda zaman sekarang. Melihat si kakek udah gak galak lagi, Wang Ming langsung manfaatin kesempatan itu sambil nyengir canggung. Dia nambahin, "Ya, karena kakek udah lihat jahitanku, anggap aja kita sekarang teman." Tanpa basa-basi lagi, Wang Ming langsung nembak ke inti masalah. "Temanku sayang, tadi kakek teriak kalau aku pantas mati sama kayak dia. Siapa sebenarnya dia ini?" Wajah si kakek langsung berubah jadi penuh amarah lagi. Banjingan itu, bakal ku bunuh dia. Sumpah, bakal ku habisi dia. Wang Ming sebenarnya udah bisa nebak sih. Kakek ngomongin anak kakek sendiri kan? Si kakek langsung bentak-bentak, matanya melotot mau keluar, urat-uratnya nonjol semua. "Bunuh dia, bakal ku robek-robek dia." Lidah monster yang mengerikan itu mulai menjulur keluar lagi, siap buat nyerang. Dengan tenang Wang Ming bilang, "Anakmu itu udah mati." Si kakek langsung mematung, syok berat. Ruangan itu mendadak jadi sunyi senyap yang nyeremin. Wang Ming tahu tebakannya benar. Anak si kakek adalah kunci buat mecahin kekacauan ini. Pelan-pelan, si kakek narik balik lidahnya dan bergumam, "Mati? Gimana caranya dia mati?" Wang Ming cuma geleng-geleng kepala. Emangnya itu penting? Dia udah gak ada. Ngorek-ngorek masa lalu gak bakal ngubah apapun. Pasti kakek akhirnya tenang, Wang Ming mendekat dan nanya, katanya semarah-marahnya harimau, dia gak bakal makan anaknya sendiri. Jadi kasih tahu aku, kenapa kakek benci banget sama anak kakek? Bukannya dia anak satu-satunya? Bertahun-tahun yang lalu, istri si kakek sakit parah. Dokter bilang ada peluang besar buat nyelamatin dia. Tapi biaya operasinya butuh 800.000. Si kakek udah siap jual rumah, rela ngorbanin segalanya demi nyawa istrinya. Tapi anaknya nolak mentah-mentah. Pada akhirnya, rumah sialan itu lebih berharga buat si anak daripada nyawa ibunya sendiri. Si kakek gemeteran nahan emosi, dan tiba-tiba bikin Wang Ming kaget setengah mati. Si kakek malah ketawa ngakak. Hah, bocah durhaka itu akhirnya mati juga. Syukurin. Habis puas ngeluapin emosi, muka si kakek jadi serius lagi. Nah, besok harinya kan hari kunjungan keluarga. Wang Ming kedip-kedip bingung. Kenapa nanya itu sekarang? Tapi si kakek cuma nepuk pundaknya sambil senyum. "Kamu anak baik." Makasih udah mau dengerin. Kayaknya udah waktunya kita pisah. Ternyata dalam ingatan si kakek, tiap kali hari kunjungan tiba, sekelompok perawat baru bakal muncul tiba-tiba. Dan buat para penghuni panti, banyak dari mereka yang bakal hilang misterius. Dibanding hari-hari sebelumnya, tempat itu bakal jadi sunyi banget. Dan begitu saja, malam ketiga yang penuh darah di panti jompo itu berakhir pas fajar menyingsing. Gelombang anak-anak pun datang, siap ngejenguk orang tua mereka yang udah lanjut usia. Tapi pas mereka buka pintu, yang nyambut mereka malah mimpi buruk. Orang tua mereka semua udah jadi mayat.
Duka langsung berubah jadi amarah dalam sekejap. Bajingan, kalian semua harus bayar buat ini. Teriak mereka ke para perawat. Ledakan emosi yang tiba-tiba itu bikin para perawat panik total dalam hitungan detik. Ceritan ketakutan dan teriakan minta tolong langsung menggema di seluruh aula. Sementara itu, kepala perawat berdiri diam di lantai atas, ngeliatin kekacauan di bawah. Ekspresinya berubah jadi gila sambil bisik-bisik. Pembantaian udah dimulai. Satu persatu, anak-anak yang berkunjung itu mulai berubah wujud, bermutasi jadi monster, iblis, dan binatang buas yang nyabik-nyabik staf yang gak berdaya. Bahkan wanita hamil yang sembunyi di lantai 2 pun gak luput. Makhluk aneh langsung ngunci dia kayak mangsa. Pas monster itu mau nerkam, Wang Ming datang kayak sambaran petir, ngehajar makhluk itu dan nyelamatin si Bumil di detik terakhir. Saat itu, Wang Ming udah ngaktifin kekuatan tiket roh jahat. Dia cuma punya waktu 3 menit buat kabur, tapi sekarang dia sadar kenyataannya. Jelas banget, ini bukan sekedar tugas, ini pembantaian massal. Disuntik obat lu mati, nolak obat lu tetap mati. Benar, situasi yang gak ada menangnya. Wanita hamil itu yang udah kelelahan dan sempoyongan bisik-bisik, "Tinggalin aku aja, jangan biarin aku jadi beban." Tapi Wang Ming malah nyengir. "Sial banget nasibku, kebetulan aku punya kelemahan sama ibu hamil yang berani. Aku gak bakal ninggalin kamu." Karena nggak ada jalan buat lari, ya udah dia balik badan dan nyerang balik, ngehajar monster-monster yang ngejar pakai pukulan maut. Di detik itu dia ngerasain kekuatan roh jahatnya makin kuat, ngalir deras di sekujur tubuhnya. Tapi ada yang gak beres, kekuatannya bukan cuma bertambah, tapi mulai nguasain dirinya. Kalau dia matiin wujud roh jahat sekarang, monster-monster itu bakal nyabik-nyabik dia dalam sekejap. Jadi gitu ya, si roh jahat nunggu momen kelemahan kayak gini. Tapi Wang Ming bukan tipe orang yang bakal nyerah gitu aja. Dia nyengir serem, "Ayo kita lihat siapa yang bakal makan siapa, lu atau gue?" Pas banget saat itu, Wang Ming lihat Lu Chongwei lagi dikerubungin monster, nyawanya udah di ujung tanduk. Dengan napas terakhirnya, Lu teriak ngasih info yang bikin shock. Suntikan mematikan itu bukan perintah dari direktur sama sekali. Kata-kata itu nyamber Wang Ming kayak petir di siang bolong. Semuanya mendadak jadi masuk akal. Kalau bukan direktur, berarti jawabannya cuma satu. Pelakunya adalah anak-anak itu sendiri. Mereka emang pengen orang tua mereka yang udah tua itu mati dari awal, dan mereka jadiin para penantang sebagai kambing hitam yang pas. Tapi Wang Ming ngerasain ada sesuatu yang lebih gelap lagi sembunyi di balik permukaan. Konspirasi ini jauh lebih dalam dari kelihatannya. Gak ada waktu buat jelasin. Sambil nyeret wanita hamil itu, dia teriak, "Ayo ke kamar 203, itu satu-satunya kesempatan kita." Begitu mereka nerobos masuk ke dalam, kekuatan tiket roh jahat langsung pudar. Batas waktu 3 menitnya udah habis. Wang Ming tahu, anak dari kakek di kamar 203 lagi sembunyi di antara monster-monster ini. Jadi dia teriak lantang, "Lihat semua ini." Karena lu suka daging mentah, dia nyisihin jatahnya buat lu tiap kali makan. Tapi lu bahkan gak punya nyali buat jenguk dia sekali aja. Lu biarin dia membusuk sendirian di sini bareng makanan itu. Yang ngecewain dia bukan gue, tapi lu. Yang pengen dia mati bukan gue, tapi lu. Anak yang dia besarin pakai tengahnya sendiri. Bener aja, seorang pemuda keluar dari kerumunan dan mencibir. Biarpun omongan lu bener, terus kenapa? Katanya itu buat gue, tapi barang-barang itu udah jamuran, busuk. Gimana cara gue makannya? Dia bahkan biasa nyembunyiin daging di kantongnya. Menjijikan banget kan? Lu tanya gue, apanya yang gak bikin mual? Urat-urat Wang Ming nonjol nahan amarah. Dia udah marah banget sampai gak bisa berkata-kata. Tanpa banyak omong, dia ngelempar secari kertas ke pemuda itu dan bentak. "Baca sendiri, itu surat yang ditulis si kakek buat Wang Ming." Pemuda itu nunduk dan langsung kaku. Tulisan cakar ayam yang gemeteran itu seketika narik dia balik ke masa kecil, pas daging mentah adalah makanan favoritnya. Bahkan saat ayahnya udah tua dan pikun, dia nggak pernah lupa detail kecil itu. Tapi yang dia dapat sebagai balasan cuma kebencian. Wang Ming ngomong pelan, "Gue nggak tahu berapa lama makanan bisa tetap segar atau berapa lama sebelum busuk. Tapi gue tahu itu nggak busuk pas dia nyimpen itu buat lo. Satu-satunya alasan kenapa itu membusuk adalah karena lu nggak pernah datang. Nggak sekalipun. Lu bahkan nggak pernah nengok dia." Di momen itulah si pemuda akhirnya sadar, kayak disambar petir sambil nahan tangis. Dia natap sosok yang mulai memudar itu dan bilang, "Ya, maafin aku datang buat jemput ayah pulang." Begitu kata-kata itu keluar, dua sosok itu mulai memudar, terbang ke atas kayak abu ke bawah angin. Perlahan mereka lebur jadi langit penuh bintang, hilang tanpa jejak. Saat itulah Wang Ming sadar apa yang dia lewatin. Nama misinya, Air Mata Senja. Itu bukan cuma judul puitis. Senja itu maksudnya para orang tua. Dan senja nggak seharusnya menangis. Saat itu juga, monster-monster di sekitar mereka semua jadi diam. Seolah-olah
keselamatan akhirnya datang.